Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Kembali bertemu kita di acara sesi Jam. Sesi yang pertama hari ini, kita akan bahas studi kasus mengenai kasus yang mungkin cukup sering kita temui sehari-hari sebenarnya, tapi jarang kita bahas. Kita akan bahas mengenai hiperparatiroidisme, metabolic bone disease, dan juga osteoporosis. Acara ini akan diawali dengan 3 presentasi singkat dari 3 narasumber, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dari kasus yang dipresentasikan oleh Dr. Lia. Baik, untuk sesi yang pertama, saya akan presentasikan sedikit mengenai update tentang diagnosis dan pengelolaan hiperparatiroidisme primer. Senior dan rekan sejawat sekalian, pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan tugas dari panitia untuk sedikit sharing sebenarnya reminding mengenai update untuk diagnosis dan pengelolaan hiperparatiroidisme primer. Mungkin sedikit untuk pertanyaan refleksi ya buat senior dan sejawat sekalian. Seberapa sering kita menemukan kasus dengan hiperparatiroidisme primer? Apakah lebih dari sekali sebulan atau jarang-jarang ya, mungkin paling 1-12 kali dalam setahun, atau bahkan mungkin belum pernah dapat kasus hipertiroidisme primer. Mungkin tergantung dari setting tempat kerja teman-teman juga. Kalau mungkin kerja di rumah sakit rujukan akan cukup sering ketemu kasus dengan hiperparatiroidisme primer. Nah, sebenarnya apa itu hiperparatiroidisme primer? Sebenarnya bukan penyakit endokrin yang cukup sering ditemui sebenarnya, yaitu terkait dengan adanya disregulasi dari homeostasis kalsium. Jadi, penyakit ini dikarakterisasi dengan adanya hiperkalsemia atau tingginya kadar kalsium, dan juga peningkatan kadar PTH atau kadar PTH-nya tidak tersupresi. Jadi ada 2 komponen ya, ada komponen gangguan kalsium dan juga terkait dengan kadar hormon paratiroid. Nah, kalau kita lihat sedikit, mungkin reminding mengenai jalur feedback mechanism, hubungan antara kalsium dengan hormon paratiroid, ini terkait juga dengan vitamin D, terkait juga dengan resorpsi tulang, terkait juga dengan metabolisme kalsium, ekspresi kalsium di ginjal. Jadi pathway ini penting untuk kita ingat dalam pengelolaan dan dalam juga alur diagnosis pasien-pasien dengan hiperparatiroidisme primer. Nah, seberapa sering sebenarnya kasus hiperparatiroidisme primer? Jawabannya sebenarnya tergantung lokasi, tergantung resources yang ada. Pada kondisi era di mana kita jarang melakukan pemeriksaan kalsium, atau di negara yang jarang melakukan pemeriksaan kalsium atau tidak rutin, itu hiperparatiroidisme primer dikatakan sangat jarang. Kebanyakan kasus fenotipenya adalah simptomatik hipertiroidisme primer. Artinya pasien datang dengan keluhan-keluhan end organ damage, seperti adanya osteoporosis, seperti adanya gangguan ginjal. Tapi pada tahun sekitar tahun 70-an ke atas, negara-negara maju, pemeriksaan kalsium ini bagian dari pemeriksaan rutin, termasuk dalam medical check-up misalkan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan rutin, maka terjadi kenaikan yang tajam dari kasus hipertiroidisme primer, terutama yang asimptomatik. Ya. Jadi kalau diperiksa secara rutin, ternyata kasusnya lebih banyak, tapi kebanyakan adalah asimptomatik. Lalu kita masuk ke era di mana pada pasien-pasien osteoporosis dilakukan screening dan targeted testing. Artinya pasien-pasien osteoporosis dicari penyebab sekundernya. Nah, ini terjadi juga peningkatan yang tinggi. Nah, pada era ini kita temukan sekarang ada namanya spektrum klinis lagi, namanya normocalcemic primary
hyperparathyroidism. Jadi kalsiumnya normal. Jadi definisi yang di awal mengatakan bahwa kalsiumnya pasti tinggi, belum tentu. Karena ternyata bisa juga ada spektrum yang kadar kalsiumnya relatif normal. Nah, di sini kita lihat fenotipenya adalah kalau klasik, dia kalsium dan PTH-nya naik. Tapi kalau sekresi PTH-nya inappropriate, kalsiumnya menaik, tapi PTH-nya normal range. Tapi normal range-nya biasanya normal atas. Yang ketiga, spektrum yang terakhir adalah normocalcemic primary hyperparathyroidism. Kalsiumnya within normal range, tapi PTH-nya meningkat. Biasanya disertai dengan klinis pasiennya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mendiagnosis pasien dengan PHPT ini. Apa pendekatan diagnosisnya? Ini contoh kasusnya. Pasien perempuan, ini pasiennya Dr. Asvin ya. Pasien perempuan 47 tahun, rencana mau operasi, dikonsultasi penyakit dalam, ada bradikardi, dievaluasi jantungnya, ternyata kalsiumnya ada hiperkalsemia. Nah, teman-teman kalau ketemu kasus seperti ini, gimana langkah diagnostik selanjutnya? Kemudian kasus kedua, perempuan 36 tahun, medical check up, USG-nya ada nefrokalsinosis, diperiksa kalsiumnya tinggi. Nah, bagaimana langkah selanjutnya pada kasus-kasus seperti ini yang mungkin teman-teman akan sering nanti ditemukan dalam praktek klinis sehari-hari. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana kita mencari atau mendiagnosis pasien dengan PHPT, itu tergantung. Kalau memang tidak ada rutin pemeriksaan kalsium, rata-rata teman-teman akan ketemu pasien dengan end organ complication. Yang paling sering adalah renal dengan tulang, bisa juga keluhan gastrointestinal, kardiovaskuler, dan neuropsikiatrik, walaupun ini gejalanya tidak spesifik. Bisa juga hanya hiperkalsemia aja, bisa juga pasien-pasien datang dengan osteoporosis, kemudian kita screening ternyata PTH-nya naik. Nah, penting juga teman-teman sedikit reminding mengenai algoritma hiperkalsemia, pendekatan diagnosis. Karena PHPT ini merupakan penyebab hiperkalsemia yang paling sering ditemukan pada setting rawat jalan. Pertama, tentu saja pastikan kalsiumnya naik. Kalau teman-teman periksa kalsium total, periksa corrected untuk albuminnya, atau pakai kalsium ion. Kalau sudah dikonfirm dengan repeated measurements, kemudian kita measure intact PTH. Intact PTH-nya diukur. Kalau naik dia confirm, kalau mild atau upper normal, dia bisa masuk juga confirm, atau kita DD dengan FH, tapi ini relatif jarang ya. Kalau low normal baru penyebab yang lain. Jadi ini terkait dengan algoritma hiperkalsemia. Nah, ini publikasi yang terbaru di JAMA tahun 2020. Pada pasien-pasien yang datang dengan hiperkalsemia dan kemudian sudah di repeat testing, corrected for albumin, initial assessment-nya adalah cari kemungkinan penyebab hiperkalsemia yang lain. Nah, kalau memang confirm, kita periksa paratiroid hormon. Apakah tinggi, apakah normal, atau rendah. Kalau rendah, pikirkan penyebab lain. Tapi kalau tinggi, kita bisa confirm ini suatu PHPT. Kalau perlu lakukan pemeriksaan seperti vitamin D, kalsium, fosfat, ekspresi kalsium urin, kreatinin untuk mencari penyebab lain atau faktor yang berkontribusi, baru kita confirm diagnosis dari hiperparathyroidisme primer. Gimana dengan imaging? Apakah perlu imaging untuk mendiagnosis PHPT ini? Sebenarnya tidak perlu. Untuk diagnosis ya, sekali lagi untuk diagnosis adalah diagnosis klinis dan biochemical. Imaging itu hanya untuk lokalisasi terkait dengan nanti pada saat pasien mau dilakukan operasi. Jadi kalau untuk diagnosis cukup klinis pasien dan cukup biochemical saja. Tidak perlu dilakukan imaging. Imaging hanya untuk lokalisasi saat pasien mau dilakukan operasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sudah confirm PHPT, bagaimana pengelolaannya? Nah, di sini kita lihat, apapun klinis fenotip pasiennya, yang harus kita lakukan adalah mencari end organ complications-nya. Misalkan untuk ginjal, kita bisa lakukan imaging abdomen, bisa dengan USG atau CT scan, dan yang penting adalah stone risk factors, faktor risiko terjadinya batu harus dievaluasi. Untuk tulang bisa dilakukan DEXA atau CT atau PDS. Nanti kita bahas. Cari juga kemungkinan gejala-gejala lain baik itu gastrointestinal, kardiovaskuler maupun neurokognitif atau neuropsikiatrik.
Ini contoh pasien yang pertama tadi dilakukan pemeriksaan BMD, kita lihat ada osteoporosis di daerah radius. Kalau di kolum femur dan di vertebrae, dia masih osteopenia. Nah, memang seringkali manifestasi yang pertama pada osteoporosis itu kalau dilakukan DXA, itu memang pada yang radius. Pada vertebrae kurang lebih DXA bisa aja masih relatif sama. Lalu orang mengembangkan evaluasi High Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography untuk melihat skeletal microarchitecture-nya. Jadi tidak hanya melihat density, tapi melihat arsitekturnya. Ini kita lihat beda antara kontrol PHPT. Tapi ini mahal. Jadi orang bergerak sekarang ke trabecular bone score. Ini dari DXA dengan perhitungan tertentu, dihitung trabecular microarsitekturnya untuk melihat trabecular microarsitekturnya. Kita lihat TBSA, TBSD kita lihat bisa berbeda. Jadi assessment-nya sekarang tidak hanya DXA, tapi lanjut ke trabecular bone score dan juga faktor risiko fraktur yang mungkin nanti banyak dibahas oleh Dr. Suryo. Nah, bagaimana tata laksananya kalau sudah kita lakukan evaluasi semua? Pilihannya apakah operasi, apakah medikamentosa, atau dilakukan surveillance. Mana yang kira-kira menurut rekan sejawat akan dipilih untuk tata laksana hiperparatiroidisme primer? Dari literatur yang ada, dari RCT yang ada, paratiroidektemi masih merupakan terapi definitif untuk hiperparatiroidisme primer. Diindikasikan untuk pasien dengan gejala atau pasien dengan simptomatik. Pada pasien yang asimptomatik, seleksi pasien mana yang bisa lanjut ke operasi ini masih kontroversial. Jadi kalau teman-teman sudah lakukan evaluasi klinis, biochemical, and organ complication, yang paling sering tadi ya, adalah evaluasi ginjal dan juga tulang. Selanjutnya adalah kriteria untuk operasi, ini paling penting. Apakah ada batu, apakah ada patah tulang, tingginya kalsium, beratnya osteoporosisnya, fungsi ginjalnya, ekskresi urin kalsiumnya, atau peningkatan risiko batu, adanya nefrolitiasis, atau nggak mungkin dilakukan surveillance karena mungkin resources-nya tidak ada, usia muda. Nah, kalau memenuhi kriteria ini bisa lanjut ke operasi. Atau kalaupun tidak dipenuhi, sebenarnya ada juga kalau pasiennya mau dioperasi, dievaluasi dulu periopnya. Bagaimana harapan hidupnya, bisa lakukan operasi. Kalau tidak, maka lanjut surveillance, nanti kita bahas di belakang. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu. Kalau pasien sudah mau memenuhi kriteria operasi, kita harus lanjut adanya adalah lokalisasi, studi lokalisasi, tumornya ada di mana. Kita tahu ada 4 ya, paratiroid. Nah, sebagian besar, 85% kasus itu, pasien memiliki 1 adenoma paratiroid. 10% memiliki 10% memiliki 2 adenoma, atau multiple ya, boleh multiple, 2 atau 3, dan 5% ada hiperplasia. Dan hanya 1%, bahkan yang bilang kurang dari 0,1% di paper ini, cancer, paratiroid cancer. Nah, ini penting untuk operator untuk menentukan lokalisasinya. Apakah perlu dilakukan modifikasi misalkan terkait pendekatan operasinya. Nah, untuk lokalisasi teman-teman bisa lakukan banyak pemeriksaan. Yang paling sering dikerjakan punya sestamidi scan, neck ultrasound. Bila tidak konklusif bisa lanjut juga dengan 4D CT scan. 4D-nya itu yang keempat adalah faktor dimensi waktu sebenarnya, 4D CT scan dan MRI. USG sebenarnya paling murah dan paling cepat sebenarnya, tapi sangat dependent terkait dengan operatornya. Sudah sering tidak operatornya melakukan USG tiroid dan paratiroid. Sestamidi scan yang sering kita kerjakan. Nah, ini contoh yang kita lihat, sestamidi scan kita lihat, yang dilihat adalah pada periode washout. Pada periode washout, kalau pasiennya ada paratiroid adenoma, maka masih ada tangkapan sestamidi. Nah, ini ada publikasi terbaru, Miasmatic Review tahun 2020. Kalau pasiennya indikasi untuk operasi, baru dilakukan preoperatif imaging. Kalau cuma single gland disease, bisa dilakukan minimally invasif paratiroidektomi.
Kalau dia multi-gland disease atau negative study nggak ketemu, bisa dilakukan bilateral next exploration. Jadi yang penting adalah memang ini PHPT ini kalau perlu operasi harus dilakukan oleh surgeon yang sudah sangat pengalaman. Ini jadi penting oleh operator yang sudah sangat pengalaman. Angka kesembuhannya lebih dari 95%, komplikasinya juga rendah. Satu yang penting adalah diukur paratiroid hormon intraoperatif. Karena dia half-life-nya sangat pendek, begitu bisa diangkat paratiroidnya, maka paratiroid hormonnya akan langsung turun. Operasi ini memberikan dampak pada pasien, akan memperbaiki gejala-gejala hiperkalsemia, dan juga meningkatkan massa tulang, dan juga menurunkan risiko terbentuknya batu. Benefit lain seperti kardiovaskuler, neuropsikiatrik, gastrointestinal, ini bukti-buktinya masih sangat terbatas, tapi beberapa studi menyatakan mengalami perbaikan juga di aspek-aspek ini. Walaupun demikian, walaupun pilihan utamanya adalah operasi, studi di Amerika menunjukkan bahwa PHPT ini seringkali masih undertreated. Yang menjalani operasi, walaupun memenuhi kriteria untuk operasi, itu cuma sekitar seperempatnya. Jadi mungkin kebanyakan pasien memilih untuk dilakukan monitoring atau dilakukan surveillance saja. Jadi memang harus didiskusikan dengan pasien antara indikasi operasi dengan pilihan dari pasien. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana tata laksana medikamentosa dan monitoring. Nah, monitoring itu adalah monitoring adanya end organ damage. Itu pada pasien asimptomatik yang tidak memenuhi kriteria operasi. Periksa kalsium, IGFR, kreatinin tiap tahun, DXA tiap 1-2 tahun, lakukan assessment fraktur vertebrae, dan juga imaging abdomen untuk evaluasi kemungkinan batu ginjal. Untuk manajemen non-operatif sebenarnya masih relatif terbatas. Ada vitamin D, jadi kalau ada defisiensi atau insufisiensi, koreksi. Dianjurkan sampai di atas 30. Antiresorptif terapi boleh dicoba dengan bifosfonat atau ART estrogen pada perempuan postmenopause. Diberikan juga sinakalset untuk simptomatik PHPT jika operasi ini bukan suatu pilihan. Misalkan komorbidnya banyak, tidak mungkin operasi, pasien tidak mau dapat diberikan. Nah ini kenapa obat-obat tadi penting, kita penting melihat feedback mekanisme dari regulasi hormon paratiroid. Ada terkait dengan vitamin D reseptor, terkait dengan calcium sensing reseptor, terkait juga dengan FGF23. Jadi obat-obatnya banyak bergerak di calcium sensing reseptor dan juga vitamin D. Kalau bifosfonat lebih ke efek tulangnya yang dikejar sebenarnya. Ini resume saya dapatkan dari presentasi Prof. Bilezikian ya. Baik sekali mengenai summarize terapi-terapi yang dapat diberikan pada hiperparatiroidisme primer, walaupun bukti-buktinya masih belum terlalu kuat. Satu yang belum saya bahas tadi adanya denosumab yang dikatakan dapat meningkatkan bone mineral density. Jadi untuk pesan yang mungkin summary, bahwa PHPT ini sebenarnya adalah kelainan endokrin yang cukup sering ditemukan. Dia merupakan salah satu penyebab tersering atau penyebab tersering dari hiperkalsemia pada rawat jalan. Bisa simptomatik, asimptomatik pasiennya. Penting juga adalah perlu dilakukan operasi atau cukup dilakukan surveillance. Tergantung dari patient's preference atau kriteria dari operasinya. Jadi secara singkat, klinis bisa ada, bisa tidak. Laboratorium dilihat hiperkalsemia dan PTH, dan juga pemeriksaan lain seperti vitamin D fungsi ginjal, kita sudah bisa diagnosis PHPT. Kalau dia simptomatik, maka pilihannya adalah intervensi surgical atau tadi yang kriteria operasi, baru lakukan studi lokalisasi, baru lakukan paratiroidektomi. Kalau asimptomatik, cukup lakukan surveillance, periksa kalsium, evaluasi tulang, evaluasi ginjalnya. Bila ada end organ damage, bisa dipertimbangkan dilakukan operasi. Baik, saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sejawat sekalian.